Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Atas kasih sayang Tuhan, atas berkat Tuhan, atas perkenanan Tuhan, maka kami boleh ada sebagaimana ada di hari ini. Dari GPD Elohim kami mengadakan ibadah, walaupun hanya beberapa orang saja yang hadir di gereja. Dan situasi dan kondisi dari COVID-19 ini ya Tuhan. Tapi kami percaya Engkau tidak dapat dibatasi oleh ruang gerak dan waktu. Engkau ada di setiap jemaat, di rumah mereka masing-masing. Engkau berada di setiap hati mereka Tuhan. Gereja yang sesungguhnya adalah tubuh daripada umat Tuhan. Dan mereka adalah gereja yang sesungguhnya ya Tuhan. Memberkati gereja-gereja itu Tuhan. Biarlah hati mereka penuh dengan sukacita. Berbicaralah Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Kami rindu mendengarkan kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala gereja kami siap masuk untuk mendengarkan sabda Tuhan. Haleluya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat siang dan selamat baku dapa, walaupun hanya melalui layar kaca, bagi semua jemaat yang ada di rumah masing-masing yang sedang mengikuti tayangan ini lewat aplikasi Zoom dan juga lewat Facebook live streaming yang sedang dipancarluaskan ke seluruh persada Nusantara, yang bisa mengikuti lewat beberapa tayangan atau program yang kami tayangkan di pagi hari ini. Baik, kali yang ke-5 atau yang ke-6 ya, saya berkhotbah lewat live streaming atau lewat Zoom. Tetapi setiap minggu kami di gereja tetap mengikuti ibadah. Ada pelwa, pelayanan wanita, ada pelayanan pria, bahkan pemuda, remaja, doa puasa, kami tetap laksanakan itu. Tetapi tetap lewat online, secara online. Baik, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita buka kitab Saudara untuk kita menikmati berkat Tuhan yang Tuhan mau memberikan informasi penting untuk saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita buka di dalam Lukas pasal 15 ayat 25 sampai 32. Lukas pasal 15 ayat 25 sampai 32. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa artinya semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya,
Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Ayat yang ke-30. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Maka kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Haleluya, haleluya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat topik perumpamaan yang Tuhan berikan lewat sebuah perumpamaan ini, adalah ada 3 karakter, yaitu Bapa, anak yang sulung, dan juga anak yang bungsu, yang dikenal dengan istilah anak yang terhilang. Tetapi pagi hari ini saya tidak berbicara tentang si bungsu, tetapi saya berbicara sekarang tentang anak yang sulung, yang tinggal bersama-sama dengan ayahnya di rumah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, engkau yang bisa menyaksikan tayangan ini lewat Facebook, lewat aplikasi Zoom, dan lain sebagainya. Ada satu peristiwa penting yang perlu dicatat, bahwa dalam perumpamaan yang Yesus berikan, ada seorang ayah, tidak ditulis di sana seorang ibu, tapi hanya bilang ayah dan 2 orang anak. Mereka sedang stay at home. Mereka sedang tinggal di sebuah rumah. Ya. Begitu mereka menikmati hari-hari bersama dengan orang tua. Tetapi di satu ketika firman Allah berkata, anak yang bungsu ini menghadap bapaknya dan minta semua harta kekayaannya, dan pergi keluar untuk memboroskan semua yang dia dapati. Oke, baik. Berarti dia keluar dari peraturan pemerintah yang sudah dicanangkan untuk kita sekalian, yaitu di rumah aja. Haleluya. Atau stay at home. Rupanya ada juga anak-anak yang seperti itu ya. Tidak sabar mau keluar, lihat ada apa di luar. Seperti itu. Juga mungkin bukan anak, mungkin bapaknya juga yang kadang-kadang tidak sabar, atau mamanya yang tidak sabar, pengen keluar. Seperti anak bungsu ini, keluar, cari kesenangan, ya, dengan apa yang dia bisa miliki di luar sana. Tidak ada sesuatu yang menyenangkan, saudara. Saudara kalau keluar malam di Sentani, saudara tidak dapat apa-apa. Toko-toko semua tutup. Tidak ada penjual yang menjual apapun. Karena memang benar-benar mereka lagi PSBB, setiap gang ditutup supaya apa? Saudaraku, mencegah menularnya COVID-19 itu. Nah, dari keluarga ini kita lihat, keluarga yang 2 anak ini, 1 anak keluar
dari stay at home, keluar. Dan kita perhatikan, sekarang yang saya mau fokus untuk Bapak Ibu kita perhatikan tentang kakak atau anak yang sulung. Tema pada pagi hari ini saya berikan judul atau tema adalah kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Sekali lagi, kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Itu tema dari khotbah di pagi hari ini. Mari kita lihat bersama-sama, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita lihat di sini, kelihatan orang cuma berfokus kepada anak si bungsu yang terhilang, pergi tinggalkan rumah. Tapi pagi hari ini saya tidak bahas tentang si bungsu ini, tapi saya mau bahas tentang kakak yang sulung yang tinggal stay at home bersama-sama dengan papa di rumah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, coba kita lihat ayat yang ke-25 dan 26. Dikatakan seperti ini. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Haleluya. Saudara boleh bayangkan, anak yang tinggal sama-sama dengan bapa, kemudian dia pergi ke ladang, dia pulang dari ladang, dia tidak tahu apa yang terjadi di rumahnya. Apa hikmah daripada firman Tuhan ini? Saudara, bagian yang pertama ini, saudara, kita lihat ada sebuah hubungan antara ayah dan anak yang kurang baik. Hubungan papa dan anak yang tidak harmonis, sehingga anak tidak tahu apa yang terjadi di rumah. Saudara, kalau papanya hubungan baik dengan anak, pastilah ketika anaknya pulang, yang si bungsu, langsung dikatakan, hai para hamba-hamba, sini kamu kumpul, tolong 2 hambaku, kamu pergi ke ladang, tolong panggil anakku yang tertua, karena adiknya sudah pulang, kita mau rayakan pesta. Saya kira pasti demikian kalau hubungan mereka baik, tentunya. Tetapi dia berpikir, untuk apa saya panggil anak yang sulung? Tentu ada masalah antara mereka berdua, ada dusta di antara mereka berdua, sehingga ya sudahlah, biar kakaknya tidak tahu, adiknya datang, saya mau mengucap syukur dengan adik ini. Itu satu pertanda bahwa hubungan mereka tidak baik, saudara. Dan sehingga apa yang terjadi? Adik kakak pun tidak tahu apa yang terjadi. Ya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya bisa bayangkan kalau kurang lebih 2 bulan ini kita ada stay at home, kemudian hubungan suami istri, hubungan papa dan anak, adik kakak, opa dan cucu, dan sesama besan. Bayangkan kalau itu kurang baik. Saudara bayangkan apa jadi? Tinggal dalam satu rumah, tidak berkuliah, masak sendiri-sendiri masak, makan-makan sendiri, minum-minum sendiri, ngopi-ngopi sendiri,
Bayangkan saudara, apa yang terjadi dengan rumah seperti ini? Pastilah rumah ini seperti neraka. Ini yang membuat saudara, anak bungsu tidak bisa bertahan dalam rumah, sehingga dia ambil keputusan untuk keluar dari stay at home yang panas ini, yang sangat menderita ini. Sementara Bapak Ibu, saudara-saudari mendengarkan khotbah ini, mungkin di antara Bapak Ibu sedang mengalami hal yang sama seperti anak sulung ini, tidak menerima damai sejahtera dalam rumah tangga. Saya mau katakan kepada saudaraku, inilah waktunya untuk mengadakan rekonsiliasi. Suami istri cepat mengadakan rekonsiliasi. Adik kakak, semua kita ambil bagian, kita berdoa bersama. Begitu indahnya. Saudara bayangkan, firman Allah bilang, kalau engkau duduk dengan nyaman, duduk dengan setia, duduk dengan tentram, di sana Allah akan perintah berkat-berkat Tuhan terjadi atas keluarga. Tetapi kalau ada keributan, ada kekacauan dalam rumah tanggamu, ada ketidakpastian dalam rumah tangga, ada saling curiga satu dengan yang lain, maka tidak ada berkat-berkat dalam rumah tanggamu. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Oleh sebab itu, mari saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, memperbaiki. Tidak secara kebetulan pemerintah mencanangkan stay at home, kemudian sekarang lebih dipersempit dengan dipagarnya setiap daerah-daerah. Saudaraku, artinya apa? Supaya kita tinggal di rumah, kita adakan rekonsiliasi, kita berdoa bareng, kita baca firman Tuhan bareng, kemudian kita sama-sama doa dan puasa, maka kita akan melihat jalan yang berabad-abad, bertahun-tahun Tuhan akan menyatakan dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Saudara perhatikan ada satu ayat dalam Matius pasal yang ke-11 ayat 27 berkata seperti ini. Matius 11 ayat 27. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Yesus berkata, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Saudara lihat, mereka punya fellowship begitu mantap. Bapa dengan anak punya fellowship begitu mantap. Saudara tidak bisa ketemu Bapa kalau tidak melalui anak. Wow. Ini yang Tuhan minta, fellowship seperti ini. Ini yang Tuhan minta, persekutuan seperti ini. Sehingga saudaraku dikatakan, dan anak orang yang kepadanya anak itu berkenan kepadanya. Haleluya. Tuhan minta rekonsiliasi terjadi di setiap rumah-rumah tangga kita. Kalau masih ada perselisihan di antara tetangga, teman, kerabat, inilah waktunya. Saudara, waktu Tuhan sudah tidak lama lagi. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang, tapi yang jelas persiapkanlah dirimu untuk menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Di dalam firman Allah dikatakan dalam Matius pasal 4 ayat yang ke-6, dikatakan bahwa maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anaknya kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Haleluya. Saudara, inilah waktunya Tuhan akan mengembalikan hati anak-anak kepada bapak-bapak.
Artinya ada terjadi rekonsiliasi, perdamaian, ada fellowship yang indah antara anak dan orang tua. Antara suami istri ada satu fellowship yang sangat indah, luar biasa. Saudaraku, selama kami ketika ada anak, ada cucu, opa, oma, anak mantu duduk sama-sama, rasa satu kenikmatan yang luar biasa, yang tidak pernah dan tidak bisa dibayar dengan uang, tidak cari di mana-mana, hanya datang di bawah kaki Yesus. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, begitu senangnya ketika satu anak bercerita, kemudian ditambah dengan anak mantu, ditambah dengan cucu, ditambah dengan opa, oma, ada tawa, ada canda yang terjadi di sana. Inilah kehendak Tuhan, inilah rencana Tuhan yang Tuhan mau buat dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Yesus Kristus, rekonsiliasi itu sangat penting. Papa, bagaimana mungkin ini bisa terjadi dengan perempuan Sunda? Kemudian dia datang bikin pesta potong kambing yang tambun. Sementara bagaimana dengan saya? Saya belum pernah alami seperti ini. Saya belum pernah alami dengan teman-teman saya. Saudara bayangkan, kenapa dia tidak menikmati kepunyaanku adalah kepunyaanmu? Karena hubungan tidak baik antara papa dan anak. Kalau hubungan baik, pasti saya yakin mungkin sudah 100 ekor dia potong untuk teman-temannya datang makan, dan fasilitas lain juga bisa pakai. Karena apa? Karena kepunyaanku ada juga kepunyaanmu. Saudara, Tuhan berikan fasilitas, janji Tuhan, berkat-berkat Tuhan untuk saudara dan saya. Jangan sampai kita tidak bisa nikmati itu, saudara. Jangan kita tidak bisa menikmati umur yang panjang. Dengar baik, saudara. Jangan kita tidak bisa menikmati kesehatan. Jangan kita tidak bisa menikmati berkat-berkat Tuhan yang melimpah atas kehidupan kita. Karena apa? Karena hubungan kita dengan Bapa di surga kurang baik. Karena hubungan kita dengan Bapa di surga tidak baik, kita tidak ada fellowship dengan Bapa di surga, tidak ada persekutuan, tidak ada penyembahan yang naik kepada Tuhan, sehingga hubungan kita dengan Bapa di surga retak, renggang, sehingga saudara berdoa percuma, tidak ada jawaban daripada Bapa. Saudara hanya seperti anak yang sulung, yang stay at home sama-sama dengan Bapa, tapi tidak menerima apa-apa. Artinya dia juga mengalami anak yang terhilang, tapi terhilang bukan terhilang di luar rumah, tapi terhilang di dalam rumah. Haleluya. Saudara, ketika seorang yang punya dirham yang hilang dalam rumah, apa yang dia harus buat? Dia nyalakan pelita, ambil sapu, kemudian mencari sampai dapat dirham itu. Bagaimana caranya supaya saudara bisa kembali kepada kasih Bapa? Berdoa, minta urapan Roh Kudus, cari hadirat Allah, berdoa senantiasa, sehingga saudara punya fellowship baik dengan Bapa, sehingga saudara bisa menikmati hari-hari bersama dengan Tuhan. Saudara lihat bagian yang kedua. Yang kedua kita lihat kenapa
anak sulung ini tidak bisa menikmati kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Dia tidak bisa menikmati fasilitas bapak atau ayahnya di rumah. Saudara, ayahnya punya mobil, mungkin punya fasilitas apapun, saudaraku. Anak ini tidak bisa menikmati. Kenapa? Karena hubungan ayah dan anak kurang baik. Itu yang pertama. Dan apa yang kedua kita lihat? Yang kedua kita lihat di sini, saudaraku. Ayat yang ke-29. Coba kita perhatikan. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Saudara, kita lihat yang kedua ini, dia sangat tinggi rohani kelihatannya, tetapi sesungguhnya dia adalah sombong rohani. Orang yang membenarkan diri sendiri. Ini tipologi orang yang sombong secara rohani. Papa saya banyak pelihara, saya atur ini semua, saya memanage semua, kelihatannya mantap, saudara. Dan Bapak tidak kasih saya apa-apa. Saudara lihat, orang yang tipe ini adalah orang yang sombong rohani, atau dia mau membenarkan dirinya sendiri. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian yang kedua ini, mari saudara, kita sama-sama menyimak baik bagaimana anak yang sulung ini, dia tidak menikmati fasilitas yang diberikan ayahnya, karena ayahnya sudah tekan-tekan, sudah mewanti-wanti, anakku dengar baik, kepunyaanku juga kepunyaanmu. Apa yang Bapak punya? Mobil, motor, rumah, fasilitas apapun, ATM, silakan please, kau pakai. Itu juga kau punya. Tapi kenapa engkau tidak bisa memiliki itu? Karena engkau merasa engkau sombong, engkau merasa bahwa engkau hebat, engkau merasa bahwa engkau bisa mengadakan yang seperti ini. Itu kecil, saya juga bisa cari uang sendiri, saya juga bisa berusaha sendiri. Itu memang baik, saudara. Tetapi saudara lihat kesombongan ini. Ketika adiknya datang, saudara perhatikan, dia tidak bilang begini, Papa, waktu adikku datang, Bapak suruh potong kambing yang tambun. Dia tidak berkata begitu, tapi dia berkata, waktu orang itu, atau dikatakan, saudara perhatikan, coba dikatakan saudara, ayat yang 30, tetapi baru saja datang anak bapak. Dikatakan anak bapak. Dia tidak berkata adikku. Dia tidak berkata itu saya punya adik waktu datang. Tapi dia berkata anak bapak yang telah memboroskan harta kekayaan bapak bersama-sama dengan, dia pakai kata lagi, pelacur. Maka bapak menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Saudara lihat kesombongan sekarang. Kalau hubungan baik dengan adiknya, pasti dia bilang, ya sudahlah Pak, maafkan dia. Dia kan tidak tahu apa yang dia buat. Dia kembali, dia bisa mengaku dia punya dosa, hidup kembali dengan kita, sama-sama merangkul, membangun kembali rumah tangga. Itu namanya orang punya rohani yang bagus. Tapi tidak, saudara, itu anak bapak. Seakan-akan bukan, tidak ada hubungan dengan dia. Dia punya kakak, padahal itu kakak, itu adik kandung daripada kakak atau anak yang sulung. Nah, apa kesimpulan dari khotbah ini?
Bagian yang pertama, dia tidak bisa mengalami kepunyaanku juga adalah kepunyaanmu, karena dia sedang terhilang hubungan yang kurang baik antara papa dan anak, dan hubungan adik kakak juga kurang bagus, sehingga membuat mereka hidup di dalam ketidakpastian. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudari, dimanapun engkau berada, inilah waktunya engkau mengadakan pemberesan dalam rumah tanggamu. Siapapun dia yang pernah menyakitkan hatimu, mungkin masih terngiang-ngiang di telingamu, dia berkata engkau bodoh, engkau om yang tidak baik, engkau om tante yang tidak benar, engkau papa yang begini, mama yang begini, adik yang begini, kakak yang begini. Tapi engkau cabut dalam nama Yesus, saya buang semua itu, karena itu intimidasi daripada setan. Dan saya mau Tuhan pulihkan rumah tanggaku. Di lockdown ini saya tidak mau ada dusta di antara kita, tapi ada pujian, ada mesbah yang keluar dari rumah kami. Itu yang menjadi dupa yang berbau harum untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Apapun yang terjadi, semua adalah anugerah dan berkat Allah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian penyampaian kebenaran firman Allah. Dan saya percaya Bapak Ibu yang ada di rumah, yang ada di gereja, yang ada dimanapun, ketika kita datang kepada Tuhan, adakan pemberesan dengan Tuhan, adakan rekonsiliasi dengan Tuhan, maka kepunyaanku adalah kepunyaanmu, kepunyaan Bapa adalah kepunyaan kita semua. Kita tinggal minta, Bapa buka bank sorga, Bapak kirim berkat di saat lockdown ini. Bapak buka bank surga, mencurahkan berkat berlipat kali ganda. Haleluya. Maka bank surga akan terbuka untuk memberkati saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati firman Allah ini boleh menjadi berkat untuk kita sekalian. Sebentar saya akan melayani perjamuan kudus di gereja. Bapak Ibu yang bisa ambil waktu ke gereja, bisa datang untuk Bapak Gembala akan melayani lewat perjamuan Tuhan atau perjamuan asa yang kudus di gereja. Hanya perjamuan saja. Setelah perjamuan, Bapak Ibu bisa pulang kembali ke rumah masing-masing. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami tahu Tuhan, Engkau sedang menyentuh hati kami. Engkau sedang berbicara dalam hati kami. Untuk kami harus mengadakan pemberesan Tuhan. Untuk kami harus mengadakan rekonsiliasi Tuhan. Kami tidak mau terjadi neraka di tempat rumah kami masing-masing. Kami tidak mau menjadi penderitaan dalam rumah kami masing-masing. Tapi kami mau Tuhan rumah yang penuh berkat, rumah yang penuh anugerah dan belas kasihan Tuhan. Mari Tuhan datang secara khusus di pagi hari ini jamaah, setiap jemaat yang punya masalah apapun Tuhan. Tuhan Engkau jadi jaminan bagi mereka, Engkau jadi jawaban bagi mereka. Tuhan, kasihanilah mereka. Bukalah jalan yang terbaik untuk mereka. Dan hamba berdoa dari gereja ini kepada setiap umat-umat Tuhan, seluruh jemaat Elohim, bahkan semua yang menyaksikan lewat live streaming. Biarlah keberkatan bangsa-bangsa mengalir, ketakutan diambil oleh Tuhan, anugerah belas kasihan terjadi, ada mesbah Tuhan terjadi dalam setiap rumah-rumah tangga.
ada terjadi rekonsiliasi besar-besaran terjadi. Biarlah kemuliaan Tuhan dinyatakan, kemuliaan Tuhan dinyatakan, dan kami boleh melihat hadirat Tuhan yang begitu luar biasa. Terima kasih Bapa yang baik buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami tidak menikmati fasilitas surga yang Tuhan telah berikan kepada kami, karena hubungan kami dengan Tuhan tidak baik. Tapi kami mau perbaiki hubungan kami dengan Tuhan. Kalau kami tidak ada doa pagi, kami tidak ada penyembahan, kami tidak ada doa puasa, kalau kami tidak ada lagi, oh Tuhan, hidup berkenan kepadamu, Tuhan ampuni kami, supaya hari ke depan kami memperbaiki hidup kami, mempersiapkan kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Bapa yang baik. Kami taruh acara selanjutnya di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan menerima kebenaran firman Tuhan.